Pada pertanggal hari ini, 12 Januari 2025, Patrick Kluivert resmi menjadi pelatih timnas Indonesia yang baru menggantikan Sintayong. Seperti apa? Apakah ini bisa dibilang berjudi untuk Erick Thohir? Yuk kita bahas dari ini, Jurnal Bola. Ya, sebelumnya selamat datang di channelnya Marcel Jurnal. Terima kasih yang udah setia nunggu konten dari Marcel Jurnal. Mohon maaf sebelumnya gue jarang upload karena lain berbagai hal, terutama gue baru aja proses pindahan tempat. Dan ini adalah salah satu setup baru gue yang biasanya di outdoor. Ya, ini sebenarnya setup baru yang mungkin nanti akan tercantik oleh lighting apa segala macam. Tapi it's okay lah, itu nggak perlu dibahas. Yang penting berita terhangat hari ini adalah Sintayong out dan Patrick Kluivert resmi menjadi pelatih dari timnas Indonesia. Apakah sebenarnya Erick Thohir ini berjudi atau enggak? Nah, ini mungkin banyak ya spekulasi daripada netizen dan banyak yang kaget juga tentang pengangkatan Patrick Kluivert. Tapi sebelum itu, gue mengucapkan terima kasih untuk Sintayong atas jasa besarnya terhadap sepak bola Indonesia, khususnya untuk timnas Indonesia. Sekali lagi kita harus selalu mengenang jasa daripada Sintayong, karena kalau bukan Sintayong, timnas Indonesia itu nggak bisa berbicara banyak sampai detik ini. Dan juga gue berharap supaya Sintayong selalu beruntung dimanapun dia berada dan sukses terus untuk karirnya. Dan kita juga harus bisa menerima pelatih baru kita, yaitu Patrick Kluivert. Walaupun ya banyak gonjang-ganjing ya di netizen, di jagat media sosial, tapi it's okay karena banyak yang kaget tentang Patrick Kluivert ini. Nah, apa sih faktor yang menjadi penentu bahwa Sintayong ini tidak dilanjutkan lagi menjadi pelatih timnas Indonesia? Salah satunya yang gue lihat ya, ini adalah 3 faktor. 3 faktor pertama, yaitu nomor 1 adalah yang gue lihat karena mayoritas naturalisasi ini adalah pemain dari keturunan Belanda. Nah, gue melihat bahwa Sintayong ini kesulitan, ya, baik itu dari Sintayongnya sebagai pelatih maupun pemainnya keturunan Belanda yang harus berkomunikasi dengan gaya Asia, karena kan Sintayong sendiri adalah pelatih dari Asia gitu kan. Nah, dari perbedaan kultur, dari perbedaan bahasa, ini akan menjadi salah satu titik penting bahwa Sintayong ini kesulitan untuk menerjemahkan bagaimana visi misinya, konsepnya, maupun blueprintnya gitu loh. Karena kalau kita lihat dari sosial media yang beredar ya, desas-desus yang beredar, banyak apalagi Erick Thohir juga sudah mengkonfirmasi bahwa Sintayong itu sudah diberikan warning ya dari pas pertandingan menjelang melawan Cina. Katanya di situ banyak konflik di mana antara pemain dan juga pelatih ya. Menurut gua ini adalah salah satu kenapa Sintayong itu harus digantikan, karena memang perbedaan kultur Belanda dengan Asia itu sangat berbeda ya. Dari Eropa ke Asia itu udah sangat berbeda. Kalau kita bicara dari strukturisasi permainan gitu ya, Sintayong itu lebih cenderung untuk bermain bertahan dan mengandalkan counter attack. Sedangkan DNA daripada para pemain naturalisasi Belanda yang mereka bermain biasa di Eropa gitu kan, mereka harus full attack menyerang dan lebih banyak penguasaan bola. Nah, makanya kenapa kalau kita lihat Tom Hai itu menurut gua agak kesulitan ya, kesulitan dalam hal segi teknis permainan, banyak sering lebih cepat kecapean karena
mereka memang gak biasa bermain bertahan dan mengandalkan counter attack. Jadi lini tengah itu harus bekerja ekstra untuk mengalihkan bola dari belakang ke depan. Nah, sedangkan Tom Hai biasa main di area defensi gitu ya. Ya mereka Tom Hai itu tipikal yang pemain yang sangat flamboyan, alias pemain yang sangat stylish gitu loh. Gak banyak sentuhan, lepas. Gak banyak dribbling, lepas bola. Intinya mah Tom Hai ini sangat pemain yang stylish dan dipaksa harus bermain secara defensif. Nah ini yang menjadi perbedaan. Makanya kenapa waktu itu ada desas-desusnya Tom Hai, Jay Itzes, dan juga kalau nggak salah itu Messilgers ya, itu ingin sekali berbicara untuk yuk kita diskusikan bagaimana strategi permainan dari lu sebagai pelatih dan gue sebagai pemain. Nah, karena itu adalah kultur yang biasa bagi pemain-pemain Belanda, nah menurut Sintayong ini nggak biasa. Nah ini yang menjadi miskomunikasi antara pelatih dan juga pemain gitu loh. Karena perbedaan kultur ini yang menurut gue agak ya misunderstanding lah gitu loh. Jadi inilah faktor kenapa Sintayong itu dipecat dari PSSI. Dan Erick Thohir pun menghitung bahwa, oh iya, harus bisa sadar, walaupun memang beberapa pertandingan Sintayong mulai memperbaiki ya, dengan kemenangan juga dengan Arab Saudi. Tapi bukan berarti ini menjadi jaminan buat kedepannya akan ada terus misunderstanding seperti ini gitu loh. Ini yang menjadi kewaspadaan bagi Erick Thohir. Dan for your information, Sintayong menurut gua ya itu agak keras kepala dalam hal untuk mempelajari bahasa. Menurut gua Sintayong, dan itu katanya udah masuk dalam kontrak ya, itu yang gua agak heran gitu. Kenapa Sintayong tidak belajar untuk itu gitu. Makanya gua agak sedikit mengerti bahwa kenapa Erick Thohir harus memecat Sintayong, karena ternyata klausul untuk belajar bahasa itu memang sudah ada dalam klausul kontrak. Itu yang mungkin ya selama 5 tahun ini, kok nggak ada perubahan, mungkin yang dinilai Erick Thohir begitu, ya kan. Yang kedua, faktor yang kedua adalah bagaimana Elkan Bagot ya sampai detik ini tidak diberi kesempatan bermain di timnas Indonesia semenjak ada kasus kemarin Elkan Bagot enggan untuk dipanggil oleh timnas Indonesia. Nah, mungkin dari sisi Sintayong agak merasa tersinggung karena jabatannya sebagai pelatih merasa tidak dihormati. Padahal kalau kita lihat ya, kalau kita runut ceritanya ke belakang, Elkan Bagot ini baru selesai liga. Ya, baru selesai liga dan persiapan untuk liburan dengan pacarnya ya. Waktu itu nggak tahu pergi kemana lah, aku lupa gitu. Cuman harusnya ini yang menjadi titik di mana kita harus belajar bahwa jangan sampai hal-hal teknis itu dibawa ke arah personal. Karena menurut gua melihat bahwa Sintayong ini lebih take to personal dalam hal ini ya, dibandingkan harus secara profesional. Nah, bagaimana kita bisa melihat itu? Nah, kita bisa melihat itu dari sisi di mana Elkan Bagot tidak dipanggil sampai detik ini. Kalau gue jujur, gue sebagai pelatih ya, menghukum pemain, misalnya katakanlah Elkan Bagot ini tidak profesional ya, tidak profesional, tidak mau suportif gitu dalam hal perintah gitu dan segala macam ya dalam aturan, gue akan mengenakan sanksi, baik itu 1 pertandingan maupun 2 pertandingan. Karena menurut gue Elkan Bagot ini masih muda, memang egonya tinggi ya, egonya tinggi gitu, dia nggak mau main di timnas karena capek, kelelahan dan segala macam. Kita juga harus menghormati hal itu karena sebagai pemain kita juga harus bisa menjaga fisik dan juga mentalitas kita di lapangan gitu loh. Itu kan bentuk profesional juga sebenarnya. Tapi
ini yang menjadi poin penting untuk timnas Indonesia. Salah satunya ketika era Sintayong ini dibawa ke arah personal tuh karena sampai detik ini akan bagus tidak dipanggil gitu loh. Berarti kan ya udah, lu nggak mau nurut sama gue nggak akan panggil lu. Itu yang menjadi kerugian sebenarnya bagi timnas Indonesia, khususnya bagi Erick Thohir ya. Karena gue udah susah payah nih untuk memproses naturalisasi pemain dan segala macam, butuh biaya, butuh waktu dan segala macam. Tapi lu keras kepala sama gua, kasarnya mah begitu. Jadi ya ini kembali lagi ya, bahwa ketika permasalahan Eka Bagot dan juga Sintayong ini tidak selesai, ini akan menjadi titik berat kepada PSSI untuk pemain-pemain naturalisasi selanjutnya. Apalagi ketika menjelang pertandingan melawan Cina ya, ini menjadi alarm atau warning bagi Erick Thohir bahwa ini tidak bisa dibiarkan begitu saja gitu ya. Marcel Gers ribut katanya, terus juga JICS kata dicopot ban kaptennya, dan Eliano Reinders sampai detik ini nggak dimainin gitu kan. Dan gue juga nggak ngerti sebenarnya kenapa ya Eliano Reinders itu nggak dimainin, padahal kan itu kan termasuk daripada pemain naturalisasi gitu loh. Ya harusnya ada pembuktian diri di lapangan gitu, tapi Sintayong tidak bisa memberikan kesempatan itu gitu loh. Dan itu yang menjadi titik keraguan Erick Thohir bahwa apakah ini bisa manjang atau enggak gitu loh. Nah, dan yang ketiga adalah faktor dari pemecatan Sintayong dari timnas Indonesia adalah mungkin ini mah praduga gua, ini mungkin dari AFF juga. AFF itu faktor yang berpengaruh, karena kalau ini permasalahannya di Sintayongnya dan juga Erick Thohirnya. Mereka itu udah kayaknya udah nggak, tidak punya tidak punya kesamaan dalam hal tujuan gitu loh. Nah, kenapa gue bisa bilang gitu? Karena gue yakin Erick Thohir ingin memanfaatkan momentum AFF ini untuk Indonesia bisa juara. Ya, udah pastilah. Karena apa? Pertaruhannya banyak pemain yang dinaturalisasi, ya. Sehingga mata internasional melihat bahwa wah, level permainan di timnas Indonesia itu udah beda. Sekarang timnas Indonesia itu yang tadinya underdog, itu sekarang udah bisa selevel sama Arab, sama Australia. Nah, berarti apa? Berarti kan sebenarnya timnas Indonesia itu udah di high level gitu loh. Tapi Sintayong tidak bisa menangkap itu, ya. Karena Sintayong menganggap bahwa AFF itu bukan agenda FIFA. Jadi sebenarnya tidak harus dilihat sebagai bahwa ini tuh wajib juara gitu loh. Nah, makanya kenapa lah dimainkan U22 gitu ya. Nah, padahal mungkin perkiraan gue, Erick Thohir itu ingin memainkan timnas senior atau second seniornya. Seperti Mark Klok bisa dipanggil, Stefano Lillipali bisa dipanggil. Which is pemain-pemain Liga 1 yang kasarnya sudah cukup berpengalaman di AFF dan dibantu dengan pemain-pemain muda yang berbakat gitu, yang masih energik, masih punya power, kayaknya bisa di blend gitu. Nah, tapi Sintayong tidak menangkap itu. Mungkin di sini misunderstanding-nya, makanya kenapa setelah AFF ya kan, mungkin setelah AFF Sintayong dipecat, dan itu udah menjadi perkiraan lah bagi semua para pengamat sepak bola bahwa Sintayong itu nggak lama lagi akan dipecat gitu loh. Karena ini sudah misunderstanding-nya tuh udah antara Sintayong dan juga Erick Thohir gitu loh. Nah, jadi menurut gua yang pertama adalah faktor daripada komunikasi, yang keduanya adalah faktor egosentris, yang ketiganya adalah faktor daripada keras kepalanya seorang Sintayong gitu loh. Mungkin itu. Tapi anyway, apapun yang sudah terjadi lah biarkan terjadi. Itu adalah bagian proses daripada timnas Indonesia naik level lagi
dan kita harus apresiasi terhadap pengorbanan dan usaha dan proses dari Sintayong supaya Indonesia sekarang seperti ini gitu loh. Jadi menurut gua, kalau orang banyak yang bilang bahwa ini pemacatannya terlalu dipaksakan atau mungkin ada kepentingan orang lain, enggak. Gua yakin Erick Thohir itu enggak begitu gitu loh. Karena ya pengalaman lah di Eropa seperti apa, masa sih disamain dengan Indonesia, udah beda jauh, udah beda kelas gitu loh. Makanya gue nggak yakin juga kalau Erick Thohir itu orang yang bisa yang bisa diatur gitu, yang bisa digiring gitu loh, nggak mungkin gitu loh. Nah, mungkin tiga alasan ini yang memperkuat Erick Thohir untuk memecat Sintayong. Nah sekarang kita beralih lagi. Apa sih faktor Patrick Kluivert itu direkrut oleh Erick Thohir sebagai pelatih timnas Indonesia? Pasti pada kaget semua. Gue juga pun kaget dan heran. Kok dia ya gitu? Kok dia gitu loh? Gue juga aneh sebenarnya. Kok Patrick Kluivert ini apa sih jam terbangnya dan segala macam ya? Gue berusaha memahami dan mencari sumber-sumber ya. Termasuk ya gue nontonin semua channel-channel penggemar bola gitu. Intinya adalah lebih banyak meragukannya Patrick Kluivert dibanding mensupport Patrick Kluivert gitu ya. Tapi gue memandang dari sisi lain ya. Kalau gue justru melihat karena 3 faktor kenapa Sintayong ini harus dipecat. Nah, 3 faktor inilah yang akan dilengkapi oleh Patrick Kluivert ya. Dan menurut gue Patrick Kluivert ini adalah salah satu legenda pemain Belanda yang malam melintang di Barcelona, di AC Milan. Menurut gue dia legend gitu di timnas Belanda, itu dia legend gitu. Nah, salah satu legenda pemain Belanda yang malam melintang di Barcelona, di AC Milan. Menurut gue dia legend gitu di timnas Belanda, itu dia legend gitu. Nah, at least Erick Thohir bukan mencari pelatih yang hanya bisa jadi juru taktik aja. Tapi bagaimana Erick Thohir itu ingin mencari pelatih yang bisa memegang locker room. Ya. Terbukti apa? Kita lihatlah contoh kecil. Erik ten Hag. Gimana dia nggak jago di Ajax? Ya. Bawa semifinal sampai Champions League dengan pemain-pemain yang semuanya hampir dari akademi Ajax gitu. Ya kan? Berarti kan secara taktik itu tidak diragukan. Erik ten Hag itu jago. Gitu kan? Tapi begitu memegang tim sekelas Manchester United, apakah Erik ten Hag bisa berbicara banyak? Karena taktik itu bukan sebagai modal kita sebagai pelatih itu jago, bisa dikatakan jago, enggak. Tapi bagaimana dia bisa pegang locker room, itu yang paling penting. Karena yang dicari oleh Erick Thohir dari Patrick Kluivert bukan hanya juru taktiknya aja, tapi dari bagaimana dia menjadi sosok yang dihormati oleh para pemain timnas Indonesia, apalagi salah satunya adalah pemain-pemain naturalisasi, gitu loh. Jadi ada sosok yang disegani dan mengerti masalah kultur, karena ya semuanya orang Belanda gitu kan, pasti kan harus ngerti orang Belanda itu seperti apa gitu loh. Kayak gua contoh, gua orang Sunda ya kan, gua ngobrol lagi sama orang Sunda gitu, gua ngejokes ngerti. Tapi kalau ada orang Jawa iya, dan gua ngejokes depan dia, apakah dia ngerti? Enggak kan. Makanya inilah masalah bahasa, masalah kultur, dan masalah sosok. Itu yang jadi sangat pengaruh bagi bagaimana Erick Thohir untuk merekrut seorang Patrick Kluivert gitu loh. Dengan segala kontroversinya, jadi online apa segala macam, jadi brand ambassador dan lain segala macam, itu kan part of the life lah dari seorang Patrick Kluivert. Gue nggak peduli masalah itu. Yang penting ketika lu datang ke timnas Indonesia dan pelatih sebelumnya
memberikan yang terbaik untuk timnas Indonesia, lu juga harus 2 kali lipat lebih baik daripada pelatih sebelumnya. Berikan gue alasan, lu sebagai pelatih memang capable untuk pegang tim yang sudah harusnya high level, gitu ya. Dan makanya kenapa Erick Thohir bisa melihat di situ, gitu loh. Salah satu dari seorang sosok Patrick Kluivert, bahasa dan kultur ini yang ternyata menjadi sebagian puzzle yang hilang dari timnas Indonesia, gitu loh. Karena ya bahasa itu penting lah. Itu kan suatu terjemahan. Dan kalau kita lihat dari interview tadi, Patrick Kluivert itu kan ditanya masalah filosofi sepak bola seperti apa. Jadi dia bilang, filosofi saya adalah sepak bola menyerang. Tapi tergantung dari pemainnya nyaman atau enggak. Dan gue setuju banget, karena kultur dari Belanda, ya, kultur dari Eropa adalah ketika pemain dan pelatih itu memang diskusi terbuka. Siapa aja boleh kasih ide dan saran. Beda dengan pelatih-pelatih Asia. A, B, B. Ini gua, I'm the boss. Gitu. Makanya itulah menjadi perbedaan antara Patrick Kluivert dan juga Sintayong gitu. Dan apakah Erick Thohir berjudi dengan merekrut seorang Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala timnas Indonesia? Menurut gua enggak. Karena nggak cukup kita melihat dari sisi bagaimana jam terbang seorang Patrick Kluivert. Banyak banget kok pelatih-pelatih yang from zero to hero itu banyak banget gitu loh. Contohnya Pep Guardiola, emang dia dari mana? Dia dari seri B, tim B-nya Barcelona dinaikin ke tim senior Barcelona. Nanti bisa bawa juara. Gitu kan? Banyak banget pelatih-pelatih contoh yang istilahnya from zero to hero tuh banyak banget gitu loh. Nah, makanya kita harus sebagai timnas Indonesia, sebagai penggemar timnas Indonesia, pendukung timnas Indonesia, kita harus kasarnya mendukung sepenuhnya keputusan daripada PSSI untuk merekrut Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala. Dan ini yang harusnya catatan juga bagi para netizen gitu ya, untuk ya jangan terlalu memberikan ekspektasi terlalu tinggi gitu loh. Ada yang bilang kalau dulu kita harus percaya proses, sekarang gue harus hasil. Nggak gitu juga gitu loh. Pelatih itu bukan tukang sulap gitu loh. Jadi jangan terlalu dipaksakan lah untuk hal seperti itu. Oke, ya mungkin itulah yang bisa gue sampaikan. Mudah-mudahan bisa diterima oleh kalian ya. Dan sekali lagi gue mengucapkan thank you for Sintayong udah berjasa besar untuk sepak bola timnas Indonesia, untuk negara ini gitu ya. Kita nggak akan lupa jasanya. Kita harus wajib untuk mengenang jasa Sintayong. Dan untuk Patrick Kluivert ya, untuk Patrick Kluivert kita harus dukung sepenuhnya supaya timnas ini bisa lolos di kancah Piala Dunia 2026. Oke, gitu aja. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Dan dukung terus channel ini. Pokoknya gua akan sering upload lah. Mungkin seminggu 3 kali lah sekarang. Kalau dulu kan hampir setiap hari, kalau sekarang seminggu 3 kali karena ya kesibukan gua mulai meningkat. Dan maaf banget kalau misalnya gua jarang upload. Ya pokoknya dukung terus channel ini supaya ini menjadi motivasi buat gue supaya gue bisa lebih rajin lagi untuk bikin konten buat kalian. Oke, until next time, see you.